qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Lalu para malaikat berkata, ataj'alu fiha, apakah engkau ingin menjadikan fiha di atas muka bumi ini may yufsidu. Jadi agak unik ya. Padahal hakikatnya kita tadi katakan bahwa Allah menciptakan tanaman-tanaman, manusia yang membuat sesuatu yang indah berupa taman-taman gitu ya. Ada tanaman yang tidak beratur, lalu Allah menciptakan taman-taman yang indah. Allah menciptakan batu, menciptakan pasir dan sebagainya, lalu manusia menciptakan istana, itu kan indah gitu ya. Nah, itu. Tapi di sini malaikat mengatakan may yufsidu fiha, manusia yang akan berbuat kerusakan. Kerusakan yang dimaksud dengan fasad, lawan dari islah atau shalah. Sesuatu yang berfungsi dengan normal, sesuatu yang fungsi dengan baik, maka disebut dengan shalah atau saleh. Sedangkan kalau sesuatu itu tidak berfungsi dengan benar, disebut dengan fasad. Dan bukan fasad dengan sendirinya, tapi yufsid, artinya berbuat kerusakan. Misalkan ada mobil, pada umumnya bisa berjalan. Kok bisa nggak berjalan? Itu namanya mobil yang rusak atau fasid. Bukan rusak dengan sendirinya, ternyata manusia yang membuat mobil itu rusak gitu ya. Jadi kalau mobilnya rusak sendiri, nggak bisa jalan sendiri kan itu bisa dimaklumi. Manusia bukan membiarkannya dia rusak, tapi malah membuat kerusakan. Jadi may yufsidu fiha, apakah engkau akan menjadikan di atas muka bumi, di atasnya, di dalamnya, jadi dia atau makhluk yang yufsidu fi, berbuat kerusakan di atasnya, may yufsidu fiha. Wa yasfiku dima, gabungannya wayas, berbuat kerusakan. Ya, makanya terjadi banjir gitu ya. Jadi fasad sini ada fasad yang indrawi, fasad yang indrawi artinya bisa kita lihat secara langsung, dan ada fasad yang maknawi. Fasad yang maknawi adalah kekufuran dan kemaksiatan. Jadi makanya dikatakan kepada orang-orang munafik. Munafik itu mereka enggak seperti orang yang dilakukan zaman sekarang, nebang-nebang pohon, berbuat kerusakan, membuat banjir dan sebagainya. Pada zaman dulu Allah berkata kepada orang munafik, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi. Bukan berarti orang-orang munafik itu sukanya buat kerusakan, tidak. Jadi fasadnya orang-orang munafik adalah mereka melakukan kekufuran dan kemaksiatan. Jadi fasad yang dimaksud sini ada fasad yang hissi, indrawi, fasad yang kelihatan nyata. Jadi banjir, longsor disebabkan karena penggundulan gunung-gunung, atau banjir yang terjadi di kota-kota besar karena apa? Karena terjadi buang sampah sembarangan, saluran airnya dipersempit gitu ya. Saluran airnya dipersempit, jadi tempat penyerapan air itu sudah ditutup gitu ya, dengan cor, dengan jalan. Akhirnya airnya tidak bisa meresap ke tanah, akhirnya meluap gitu ya. Itu adalah bagian dari kerusakan yang disebut dengan kerusakan hissi. Hissi itu adalah indawi yang bisa dilihat. Sedangkan kerusakan maknawi adalah kekufuran dan kemaksiatan. Wa yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kata yasfiku, safak dima itu adalah menumpahkan darah, artinya menumpahkan darah itu melakukan pembunuhan. Wa yasfiku dima, berbuat kerusakan dan menumpahkan darah, artinya melakukan kezaliman. Dan ini adalah dua hal ini secara tidak langsung sesuatu yang dibenci Allah Subhanahu wa taala, dan untuk seakan-akan ini menyadarkan jangan melakukan itu sesuatu yang pada akhirnya yang tidak kamu sukai. Jadi malaikat ini mencoba untuk menghentikan rencana Allah Subhanahu wa taala dan menciptakan manusia. Karena apa? Karena manusia itu akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah, yang sesuatu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga
Buat apa kamu menciptakan? Mereka akan melakukan sesuatu yang engkau benci, gitu ya. Yang mendatangkan kemurkaanmu. Ya, wasfikud dima. Lalu, sedangkan wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami ini selalu nusabbih. Kata tasbih sabaha. Jadi makanya dalam bahasa modern ada sabaha, itu artinya adalah berjalan dengan cepat. Kalau angin itu berhembus dengan cepat, itu sebutan sabaha. Dalam bahasa modern juga ada namanya berenang. Berenang itu bergerak ya. Sabaha, yasbah. Ada masbah, kolam renang. Jadi yusabbih, kata sabaha yusabbih adalah dengan cepat. Apa itu? Makna yang kedua dari sabaha, cepat dan zih. Mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan cepat mensucikan Allah Subhanahu wa taala tanpa berpikir, tanpa merenungkan. Ini namanya gerakan refleks, ucapan refleks dari malaikat ketika melihat sesuatu langsung memuji Allah Subhanahu wa taala. Bukan memuji, tapi mensucikan Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu yang tidak layak, gitu ya. Sesuatu yang ada kalau kita kadang mengucapkan subhanallah, itu di saat kita berpikir atau terlintas atau ada orang yang melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu yang tidak pantas bagi Allah, atau pikiran yang datang pada diri kita lalu yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti gini, orang ini kok ahli maksiat, kok hidupnya kaya, orang ini suka berbohong, kok selalu sukses, gitu ya. Seakan-akan lalu kita terlintas dalam benak kita, masa Allah seperti ini, Allah nggak adil. Nah, ucapan seperti itu atau pikiran seperti itu, bagi malaikat langsung datang namanya subhanallah, maha suci Allah. Allah tidak akan pernah berbuat zalim. Allah akan selalu bersikap adil, berbuat adil. Itu adalah subhanallah. Kalau ada pikiran-pikiran buruk yang terlintas dalam benak kita, yang pada akhirnya kita berpikir bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang tidak pantas, sifat yang tidak layak, lalu kita mengucapkan subhanallah. Jadi malaikat itu seperti itu, selalu memuji Allah dengan cepat. Bukan memuji, maaf, selalu mensucikan. Dan sekali lagi, kata sabbaha adalah mensucikan, tanzih, mensucikan Allah dari hal-hal, dari sifat-sifat yang tidak pantas dan tidak layak. Misalkan, atau kita akan berpikir seperti ini, saya ini berdoa setiap hari, kok nggak dikabul-kabulkan? Apakah Allah nggak dengar ya? Jadi pikiran kita Allah nggak dengar itu suatu yang tidak layak bagi Allah, maka kita harus mengucapkan subhanallah, maha suci Allah, nggak mungkin Allah nggak dengar, gitu ya. Atau saya ini sudah berusaha maksimal, kok selalu gagal terus. Jadi kok selalu Allah SWT tidak memberikan sesuai yang saya harapkan. Berarti Allah ini nggak peduli dengan saya. Jadi ini adalah pikiran buruk yang datang pada benak kita. Kita harus segera mengucapkan subhanallah. Dan terlebih apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir. Makanya dalam Al-Quran, kata tasbih itu rata-rata datang sebelumnya ada ucapan wa qalu ittakhadar rahman waladan subhanah. Orang-orang kafir mengatakan Allah itu, zat Allah yang Maha Rahman itu memiliki anak. Ini kan tidak pantas bagi Allah, maka datang ayat setelahnya subhanah, gitu ya. Jadi perkataan-perkataan orang kafir yang salah terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus segera mengucapkan subhanah. Termasuk ini apa yang dilakukan oleh para malaikat. Mereka itu selalu mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang dianggap negatif, dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atau terlintas dalam benak itu dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu nusabbihu bihamdika, memuji, jadi memuji dengan diiringi dengan mensucikan dengan pujian. Mensucikan dengan pujian.
Jadi setelah mensucikan Allah Subhanahu wa taala, lalu menisbatkan kepada Allah hal-hal yang baik. Itu adalah nusabbihu bihamdik. Setelah mensucikan Allah Subhanahu wa taala, lalu langsung menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala hal-hal yang terpuji. Nah, nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, dan kami mensucikan engkau. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi nusabbih dengan nuqaddis maknanya hampir serupa ya, mensucikan. Kudus itu suci. Terakhir qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Di sini menjadi pertanyaan adalah apa alasannya malaikat itu seakan-akan ini ataj'alu fiha, ini bukan protes kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ini adalah pertanyaan. Apa alasannya? Apa hikmahnya? Kalau engkau ingin dipuji, kalau engkau ingin disucikan, kalau engkau ingin disembah, cukup kami saja yang menyembah. Enggak ada masalah. Kenapa harus menciptakan manusia yang pada akhirnya bersikap durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala? Lalu inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi itu adalah gambaran umum dari khalifah yang dibayangkan oleh malaikat. Padahal Allah menekan inni a'lamu ma la ta'lamun. Memang di antara manusia yang aku ciptakan nanti di atas muka bumi itu berbuat seperti itu. Tapi ada di antara manusia itu yang seperti para nabi. Nah, keberadaan nabi tidak terfikirkan oleh malaikat. Keberadaan rasul tidak terfikirkan oleh malaikat. Keberadaan jenengan semuanya sebagai mukmin ahli ibadah tak terfikirkan oleh malaikat. Makanya ini yang disampaikan Allah SWT. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Nah, ada hikmahnya, itu dirahasiakan Allah Subhanahu wa taala, dan oleh karena itulah hanya Allah Subhanahu wa taala zat yang mengetahui gaib secara mutlak. Sedangkan malaikat, nah pertanyaannya, malaikat dari mana tahu kalau ada kerusakan yang ditimbulkan oleh khalifah yang dinamakan manusia itu? Nah, di sini banyak penafsirannya ya. Nah, banyak penafsirannya mengapa malaikat mengatakan itu. Salah satunya ada diriwayatkan bahwa sebelum adanya manusia di atas muka bumi ini adalah ada jin, golongan jin yang diciptakan Allah SWT di atas muka bumi berbuat kerusakan, maka mereka dihancurkan Allah SWT. Salah satu jin yang taat itu siapa? Iblis. Nah, iblis itu jin yang taat. Itu salah satu penafsirannya. Karena jin dulu tinggal di atas muka bumi berbuat kerusakan, maka makhluk apapun yang kamu turunkan di atas muka bumi juga akan berbuat seperti yang dilakukan jin, ya, seperti yang dilakukan jin. Makna yang kedua adalah alasan yang kedua adalah malaikat ini mengetahui apa yang terjadi di Lauhil Mahfuz, tapi peristiwanya saja. Peristiwa kerusakan yang akan terjadi di atas muka bumi memang real, nyata terjadi di atas muka bumi, ini kerusakan. Malaikat itu tahu adanya kerusakan di ilmu Allah di Lauhil Mahfuz. Tapi kan itu peristiwa itu tidak tahu hikmahnya. Maka di sini malaikat ini bertanya, apa hikmahnya diciptakannya makhluk? Jadi kerusakan itu pasti ada. Kerusakan di atas muka bumi yang ditimbulkan oleh manusia itu ada. Tapi malaikat tidak tahu hikmahnya. Maka malaikat ataj'alu fiha. Pertanyaan ini bukan pertanyaan pengingkaran, tapi pertanyaan istifsar. Pertanyaan istifsar itu adalah meminta penjelasan. Bukan protes. Kenapa kamu ciptakan? Bukan protes. Nah, tapi meminta penjelasan atau istifsar. Ini kata tafsir. Pertanyaan istifsar. Atau ada ulama yang lain memberikan penafsiran kata khalifah.
dari lafadz khalifah itu sendiri mengandung unsur adanya kerusakan yang terjadi. Apa itu? Khalifah itu tidak lain memiliki makna pemberi hukuman, pemberi penetapan atas terjadinya perselisihan. Pasti akan terjadi perselisihan, maka ada khalifah untuk memutuskan terjadinya perselisihan tadi. Jadi ada yang membunuh, ada yang dibunuh, ada yang mencuri, ada yang dicuri, ada yang merusak, ada yang dirugikan. Maka khalifah ini yang menetapkan hukuman. Siapa yang salah dan mana yang benar, siapa yang harus dihukum. Itu makna khalifah. Sebagaimana firman Allah SWT di surat Shad, Ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq. Fahkum bainan nasi bil haqq. Jadi, wahai Dawud, aku menjadikanmu sebagai khalifah di atas muka bumi. Fahkum bainan nasi bil haqq. Wala tattabi'il hawa. Karena engkau khalifah, maka berikanlah keputusan hukum yang benar, jangan engkau mengikuti hawa nafsu. Jadi lafadz khalifah yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala akan diciptakan di atas muka bumi itu sudah memberikan indikasi akan terjadinya kerusakan, akan terjadi perselisihan di atas muka bumi dan pembunuhan. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui, yaitu hikmahnya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memang manusia itu nanti ayat setelahnya kata wa'allama Adam al-asma. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Ayat setelahnya ini adalah untuk menjadi pengekang, untuk menjadi pengontrol dari sifat kerusakan yang ada dalam diri manusia, yaitu al-ilm. Wa'allama Adam al-asma. Jadi manusia itu ketika diciptakan di atas muka bumi, ketika diciptakan di atas muka bumi tadi, ya, seperti kita sebutkan, mungkin yang dibayangkan oleh malaikat adalah keberadaan hawa nafsu. Hawa nafsu yang ada dalam diri Adam. Kenapa? Jadi memang sebelum malaikat itu ciptakan tanpa hawa nafsu, sehingga tidak akan pernah berbuat kerusakan. Sedangkan manusia adalah makhluk yang berbeda dengan malaikat dengan adanya hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu karakternya ada identik dengan berbuat kerusakan. Tapi untuk mengontrol, mengekang dan mengendalikan hawa nafsu itu adalah Allah wa'allama Adam al-asma. Allah mengajarkan kepada Adam ilmu asma'akullaha. Jadi mengajarkan semua nama-nama, bukan hanya nama. Jadi kata nama seperti nama Allah. Jadi walillahil asmaul husna. Nama itu bukan hanya sekedar julukan, bukan hanya pembeda antara satu dengan yang lain, antara satu objek dengan objek yang lain. Nama yang dimaksud dalam Al-Qur'an, nama yang dimaksud dalam bahasa Arab itu adalah karakter-karakter yang melekat pada sesuatu. Ciri khas yang melekat pada sesuatu. Jadi bukan hanya misalkan manusia, ya tahu kita namanya ini manusia, tapi ciri-ciri manusia itu apa? Maka dari ism itu adalah kita mengetahui ciri-ciri manusia itu apa. Sehingga kita akan mengetahui fungsi baru manusia, karakter manusia. Nah, itu namanya ism. Bukan hanya sekedar namanya Joko, namanya Khalid, namanya Budi dan sebagainya. Bukan hanya itu. Tapi nama yang dimaksud dalam Al-Quran adalah nama sekaligus karakteristik dari benda-benda yang dinamai tadi. Seperti kalau Allah SWT, Allah memiliki sifat Ar-Rahman, memiliki nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Bukan hanya sekedar nama, tapi di balik nama itu adalah ada sifat-sifat dan karakter yang melekat pada diri Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saya akan bacakan beberapa catatan dari ayat ini. Jadi yang dimaksud dengan malaikat adalah
jundun min khalqillah. Jadi pasukan dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala berdialog dengan Adam, berdialog dengan malaikat. Karena apa? Karena apa? Ini berkaitan dengan tugas yang akan diemban malaikat terhadap makhluk yang namanya manusia nanti itu ya. Jadi dialog ini bukan hanya sekedar dialog, aku akan menciptakan makhluk di atas muka bumi, tapi malaikat itu nanti yang akan melaksanakan tugas yang berkaitan dengan manusia. Nah, malaikat sebagai pencatat amal, malaikat yang membagi rizki, ada malaikat yang mencabut nyawa, ada malaikat yang menjaga manusia, lahum mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi, ada malaikat penjaga manusia, lahum mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah, yang menjaga manusia dari menjaga manusia atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sekitar kita ini ada malaikat yang penjaga, penjaga dari perintah Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang buruk yang akan terjadi. Kalau belum waktunya ajal, belum waktunya hal-hal yang buruk yang terjadi, malaikat itu akan melindungi kita. Itu sebagai mu'aqibat. Jadi dialog Allah Subhanahu wa taala dengan malaikat ini berkaitan dengan tugas yang akan diberikan Allah kepada para malaikat itu ya. Jadi malaikat ini adalah makhluk. Sini ada kalau dalam Al-Qur'an itu ya, mayoritas Al-Qur'an menyebutkan bahwa malaikat itu adalah makhluk yang la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya. Yusabbihuna al-laila wan-nahar la yafturun. Mereka tidak pernah berbuat maksiat, mereka selalu bertasbih kepada Allah di siang dan malam hari dan tidak pernah bosan-bosan. Tapi ada yang menyebutkan bahwa ada di antara malaikat itu yang membangkang, wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut ya. Wa ma unzila 'alal malakaini, sihir itu diajarkan kepada dua malaikat ya. Jadi seperti itu. Ada lagi saya lupa ya, berkaitan dengan ada yang malaikat dianggap membangkang gitu ya. Tapi itu secara umum malaikat itu tidak ada malaikat yang membangkang gitu ya. Tapi di ayat wa ma unzila 'alal malakaini itu ada yang mengkritisi bahwa itu ada malaikat yang mengajarkan sihir ya gitu ya. Itu jadi malaikat seperti itu. Berikutnya adalah jadi yang dimaksud dengan khalifah sini adalah ada dua makna. Yang dimaksud khalifah sini adalah al-anbiya, para nabi dan rasul, istakhlafahumullahu fi imaratil ardi wa siyasati an-nas wa takmili nufusihim wa ijra'i ahkamim alaihim. Jadi malaikat khalifah itu memiliki dua makna. Yang dimaksud itu siapa? Yang pertama adalah para nabi, Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu dikatakan sebagai khalifah. Yang paling berhak disebut sebagai khalifah itu adalah para nabi. Tapi tafsir yang kedua, qila Adam wa dzurriyyatuhu. Yang dimaksud adalah Adam dan para keturunan-keturunannya. Jadi khalifah itu para ulama memiliki dua penafsiran seperti itu. Jadi dialog Allah Subhanahu wa taala dengan malaikat itu bukan kaitannya dengan al-masyurah. Ada yang mengatakan ini ada istilahnya musyawarah gitu ya, atau dialog yang tujuannya untuk mencari keputusan itu ya. Bukan al-masyurah. Wa inna ma khatabahum bidzalika min ajli ma yatarattab alaihim min su'alihim atau min wajh hikmah hadhil khilafah. Jadi tujuan dari dialog ini adalah pertama tadi yang kita sebutkan sebagai tugas yang akan diberikan Allah kepada malaikat, dan yang kedua adalah untuk terjadi adanya pertanyaan terhadap hikmah
Di balik apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala atas penciptaan malaikat. Yang terakhir, di sini ada ungkapan yang unik sekali ini, yang bagian terakhir ini. Dari dialog malaikat, wa qala ba'dul ulama wa fil hadhil ayah tasliyatun nabi. Di dalam ayat ini ada hiburan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hiburan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? An takdzibi ba'dhin nas lahum. Jadi ketika Rasulullah menghadapi orang-orang kafir yang mendustakan Rasulullah. Jadi terjadi dialog antara Allah dengan malaikat. Demikian juga ini yang ada pendustaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu idza kana al-mala'il a'la qad mathalu ala annahum yahtasimuna wa yatlubuna al-bayan wal burhan fi ma la ya'lamun. Karena malaikat saja itu mereka membantah, ya. Ada unsur membantah, ada unsur mungkin mencari penjelasan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yatrubuna al-bayan wal burhan fi ma la ya'lamun, terhadap apa yang tidak mereka ketahui. Fa'jadaru bin nas an yakunu ma'dzurina. Oleh karena itu pantas bagi orang-orang yang mendustakan itu ketika mereka enggak percaya. Jadi malaikat saja bertanya seperti itu, malaikat saja mungkin agak mungkin ragu-ragu terhadap apa alasannya mengapa Allah menciptakan Adam atau khalifah. Maka di saat kita menyampaikan informasi kepada orang lain atau memberi nasihat kepada siapapun, maka kita jangan langsung marah gitu ya. Misalkan orang tua nasihati anaknya membangkang, anaknya nggak nurut, ya anggap saja sesuatu yang wajar gitu ya. Seperti halnya malaikat ketika bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fajdaru bin nasi an yakunu ma'dzurin wa bil anbiya an yu'amiluhum kama amala Allahul malaikal muqarrabin. Maka para nabi itu harus memperlakukan umatnya seperti halnya Allah Subhanahu wa taala memperlakukan malaikat. Jadi nabi jangan langsung marah-marah ketika umatnya nggak mau beriman. Sama seperti Allah SWT menjelaskan, ini paling nggak ini a'lamu ma la ta'lamun. Ya nantilah kamu tahu gitu ya. Paling nggak seperti itu. Jangan langsung emosi. Ini anak nggak nurut. Ya, kamu itu anak yang membangkang gitu ya. Kalau orang lain dinasehati, oh orang ini keras kepala. Ya kita maklumi, kita anggap itu satu yang wajar. Jadi seperti itu. Fa'alika ya Muhammad an tasbir ala haula'il mukadzibin. Maksudnya adalah, wahai Muhammad, engkau harus bersabar terhadap orang-orang yang mendustakanmu itu. Wa turshidu al-mustarsyidin wa ta'ti ahli da'wah bisultanin mubin. Jadi engkau hanya menyampaikan dalil-dalilnya saja. Engkau menyampaikan argumen saja. Jadi ketika mereka tidak mau mengikutimu, jangan engkau sedih gitu ya. Jangan engkau kecewa gitu ya. Seperti itu hikmahnya. Nah di sini dalam dialog ya, di sini dikatakan fal jumlah karimah irsyadun, ketika Allah menafsirkan yang terakhir, inni a'lamu ma la ta'lamun. Al jumlah al karimah irsyadun lahum ila al amri alladhi min sya'nihi an yaqifu bihim 'inda hududil adab al la'iq bi maqamil khaliq. Jadi kadang-kadang terjadi dialog antara kita dengan orang lain. Tapi ya ini bukan harus istilahnya memaksakan pendapat gitu ya. Bukan berarti memaksakan pendapat. Terkadang orang itu tidak nutut pikirannya. Anak kecil itu tidak nutut pikirannya. Lalu hendaklah siapapun orangnya, kalau kita nggak nutut ya, jadi
kita akan selalu bertanya-tanya. Tapi malaikat ditegaskan ini, inni a'lamu ma la ta'lamun, langsung diam mereka. Ini adalah adab ketika kita tidak mengetahui apa yang diketahui orang lain, gitu ya. Nggak langsung protes, nggak langsung ngeyel gitu ya, ngeyel. Ini malaikat tuh nggak ngeyel. Ketika Allah mengatakan inni a'lamu ma la ta'lamun, sini an yaqifu bihim 'inda hududil adab al-la'iq bi maqamil khaliq wa tanbih ila annahu 'alimun ma la yuhitu bihi 'ilmu ahadin min khalqihi. Jadi kalau seorang jadi bolehlah kita gitu kadang-kadang mengejar alasan dari sesuatu pendapat, alasan dari suatu keputusan, mengejar. Tapi kalau pikiran kita nggak nutut, sudah. Kalau orang, misalkan ada orang tua mengatakan, aku tahu apa yang tidak kamu ketahui, kita sudah nggak usah protes-protes gitu. Kadang-kadang seorang anak itu selalu ngejar apa alasannya, nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu ya, nggak boleh main, nggak boleh keluar gitu ya, nggak boleh main, misalkan anak kecil nggak boleh main HP gitu ya. Ini kalau anak kecil belum punya adab pasti akan selalu ngeyel. Tapi kalau anak kecil yang memiliki adab, ketika dilarang mengatakan, oh orang tua saya lebih tahu daripada saya, langsung berhenti sudah. Jadi ini dalam hal kadang-kadang kita juga harus menerapkan prinsip itu. Kalau enggak tahu, enggak usah ngeyel, diem aja dulu, gitu ya. Jangan bertanya yang sifatnya nanti akan membuat orang yang ditanyain itu kadang-kadang jengkel gitu ya. Sudah, inni a'lamu ma la ta'lamun, sudah diam gitu ya. Malaikat juga seperti itu, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku tahu apa yang tidak kamu ketahui. Tapi bukan berarti Allah itu bakhil, tidak mau menjelaskan secara detail gitu ya. Jadi ada kalanya mestinya kita itu menjelaskan secara detail biar ada tidak memang di satu sisi ibadah itu perlu adanya ta'akul, menggunakan akal. Ada ibadah itu ada unsur taklid. Taklid itu apa? Mengikuti saja apa yang ditetapkan Allah SWT. Kalau kadang kita bertanya seperti ini, mengapa sholat subuh itu 2 rakaat? Kita nggak tahu alasannya. Kita mengatakan ini a'lamu ma la ta'lamun, aku tahu apa yang tidak kalian ketahui, sudah berhenti. Nggak usah ngejar-ngejar apa subuh cuma 2 rakaat, mengapa zuhur 4 rakaat itu ya. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu di luar nalar kita tidak akan bisa mengejar gitu ya. Sama seperti malaikat, ya. Kalau ditegaskan ini a'lamu ma la ta'lamun, sudah diam. Kita juga seperti itu kalau berkaitan dengan syariat yang sudah tidak bisa kita ketahui alasannya, kita sudah diam saja. Ini a'lamu ma la ta'lamun gitu ya. Itu menunjukkan keterbatasan makhluk di hadapan Sang Khalik, Sang Pencipta. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita lanjutkan kesempatan yang lain. Sudah masuk waktu Isya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih maaf, kita tuh mengucapkan hamdalah kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.